Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita dalam uraian karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertawakal kepada Allah. Di dalam agama kita, tawakal ini adalah salah satu bagian terpenting terkait dengan ibadah hati. Tawakal ini merupakan buah dari tauhid yang ada di dalam diri seorang hamba, sehingga tidak akan dikatakan iman seorang hamba sempurna tanpa adanya tawakal ini. Di dalam Al-Quranul Karim, tawakal sering disebut sebagai syarat keimanan dan jalan menuju pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut pada uraian orang yang bertawakal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah eloknya kita mengawali pembahasan dengan memahami hakikat dari makna tawakal ini. Di mana tawakal, ikhwatal iman, secara bahasa bermakna bersandar atau percaya sepenuhnya. Sedangkan di dalam istilah syariat, tawakal ini dimaknakan sikap bersandarnya diri seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di dalam meraih apa yang dia harapkan dan menolak kemudaratan yang dia khawatirkan. Namun sikap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, kaum muslimin, hendaklah selalu disertakan dengan menjalankan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada seorang sahabat, begitu dia keluar dari masjid, dia tidak mendapatkan kudanya. Dia kehilangan kudanya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada lelaki ini yang sedang galau karena kehilangan kudanya. Ditanya oleh Nabi SAW, "Aina rabatta?" Di mana tadi engkau ikatkan kudamu? Lelaki itu menjawab spontan dengan dia mengatakan, "Tawakkaltu 'ala Allah."
Aku bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab dan ditimpali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, irbit wa tawakkal. Ikat dulu baru engkau bertawakal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan pengertian yang keliru di dalam makna tawakal pada diri sahabatnya tadi. Karena dia merasa bahwasanya tawakal tersebut berserah diri kepada Allah, kebaikan dan keburukan yang ada di dalam kehidupan kita kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya usaha melakukan sebab kebaikan yang kita harapkan dan sebab menjauhkan keburukan yang kita khawatirkan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam luruskan dan Nabi katakan, usaha dulu, ikat dulu, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan menjelaskan makna tawakal yang sesungguhnya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana seorang hamba yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongannya kepada hamba yang bertawakal tersebut. Namun dengan catatan, bila tawakal yang dia kerjakan ini, bila tawakal yang dia jalankan tersebut adalah tawakal yang sebenarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkulih, dengan tawakal yang benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang bertawakal dalam hidupnya bila mana tawakalnya itu adalah benar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la razaqakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian rezeki. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan apabila seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La razaqakum, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut tair, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada burung yang kecil. Lihatlah bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil, lemah, seekor burung, Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan rezeki di dalam kehidupannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini sekaligus dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla jawami'ul kalim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan ungkapan yang singkat namun syarat dengan makna yang tepat yang diharapkan dan ditujukan dari ungkapan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan keutamaan, kebahagiaan yang akan diperoleh oleh seorang hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana tawakalnya itu adalah tawakal yang benar. Sekaligus Nabi mengajarkan hakikat tawakal yang benar, hakikat tawakal yang sesungguhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan, apa kata Nabi? Keutamaannya Allah berikan jaminan rezekinya, Allah berikan pertolongan sebagaimana Allah berikan rezeki dan pertolongan kepada seekor burung yang kecil. Allah berikan dan cukupkan kebutuhannya, rezekinya. Namun Nabi SAW kemudian menjelaskan sebuah perumpamaan yang sangat baik disebutkan oleh Nabi SAW. Seperti seekor burung. Apa yang dilakukan oleh burung tersebut? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dengan kondisi keadaan tubuhnya yang kecil,
tenaganya yang lemah, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya. Allah cukupkan kebutuhannya. Apa yang dia lakukan? Burung itu tidak berpangku tangan di dalam sarang sangkarnya. Tapi burung itu, kata Nabi SAW, taghdu khimasan, pada pagi hari dia keluar dari sarangnya. Dia terbang, berusaha mencari rezeki. Wa taruhu bitanan. Dan lihatlah, pada sore harinya dia kembali ke sangkarnya dalam kondisi kenyang. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Penjelasan uraian dari Nabi SAW tentang makna tawakal. Senada dengan apa yang diajarkan dan disebutkan oleh Nabi SAW ketika Nabi bertemu dengan seseorang yang keliru memaknai tawakal di dalam apa yang dia kerjakan. Dia menganggap bahwasanya yang namanya tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah diimbangi dengan ikhtiar dan usaha. Maka diluruskan oleh Nabi. Ikat dulu baru tawakal, kata Nabi SAW. Sebagaimana tawakal seekor burung kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala dan Allah cukupkan. Apa yang dilakukannya? Dia keluar dari sangkarnya. Dia tidak berpangku tangan, dia tidak bermalas-balasan, tapi tetap tawakal yang sesungguhnya itu dengan menjalankan sebab-sebab yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tawakal yang sesungguhnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah kaitkan tawakal ini dengan iman. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini, ikhwatal iman, Allah menegaskan bahwasanya tawakal adalah tanda keimanan. Bahkan Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya tawakal itu adalah nisfuddin. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya tawakal itu adalah nisfuddin, setengahnya agama. Karena agama, ikhwatal iman, berdiri di atas memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan tawakal merupakan bagian dari memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwatal iman, antara harapan seorang hamba dari apa yang dia upayakan, lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki, lalu setelah itu dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kehidupan ini kita bagi dengan dua bagian, antara meminta dan memohon serta berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal sebahagiannya lagi yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu dengan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan setelah kita berusaha meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berserah diri kepada Allah, dan itulah yang dinamakan dan disebut dengan tawakal. Sehingga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, wat tawakkul nisfuddin. Tawakal itu sesungguhnya adalah separuh agama. Wan nisfu tsani al-inabah. Ketika seseorang mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha. Dia lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dia patuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Lalu setelah itu dia pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memohon pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kedudukan tawakal yang ada di dalam agama kita. Bagian dan gambaran tentang kesempurnaan iman seorang mukmin. Maka orang-orang yang benar di dalam mengimplementasikan tawakal ini di kehidupannya akan mendapatkan jaminan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan akan memberikan kecukupan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan sebagai bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertawakal ini.
Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan tawakal yang benar, maka kata Allah, fahuwa hasbuh, cukup baginya. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan untuknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan urusannya. Allah Subhanahu wa taala yang berbuat. Sungguh Allah telah menetapkan ketentuan bagi tiap-tiap hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan takdir hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, di mana Allah menetapkan takdir makhluknya bermula dari di mana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menulisnya di Lauhil Mahfuz, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir seorang hamba atau setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka disinilah ikhwatal iman, keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala berlaku di dalam diri seorang mukmin sebagai bagian dari rukun iman yang harus ada di dalam diri seorang mukmin. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, seorang yang bertawakal akan mendatangkan faedah yang begitu besar di dalam diri serta kepribadian seorang mukmin yang bertawakal. Ada buah daripada tawakal itu di dalam pembentukan karakter seorang mukmin sejati yang bermula dari ketika dia berusaha untuk menjadi seorang hamba yang bertawakal dengan tawakal yang benar. Nanti kita akan sebutkan beberapa dampak yang akan dirasakan di dalam diri seorang hamba yang bertawakal. Yang intinya terkait dengan pembahasan kita dari apa yang telah kita uraikan berhubungan dengan makna tawakal yang benar berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan dalam hadis ketika Nabi mengumpamakan tawakal yang benar, yang mana tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah berarti meninggalkan segala bentuk ikhtiar yang akan mendatangkan sebab datangnya pertolongan Allah. Tetapi seorang hamba yang bertawakal adalah hamba yang selalu berikhtiar. Lalu di luar dari apa yang mampu dia ikhtiarkan ini, maka dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukanlah berserah diri kepada Allah tanpa adanya ikhtiar. Maka ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, disinilah pertolongan yang diharapkan itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud. Maka di sini ikhwatal iman, hadis Imam At-Tirmidzi ini dihasankan oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani dan beliau mengatakan hasanun sahih. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan dan beliau mengatakan rahimahullah hadis ini hasanun sahih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, hadis ini menjelaskan bahwa tawakal bukanlah berarti meninggalkan ikhtiar. Ya, karena Nabi SAW mengumpamakan di dalam hadis yang mulia ini tentang bagaimana perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi seperti seekor burung, di mana burung itu Allah berikan dan Allah cukupkan kebutuhannya, rezekinya. Namun lihat apa yang dilakukan oleh burung tadi. Dia tetap berikhtiar dan menjalankan sebab untuk mendapatkan pertolongan dan karunia serta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab
Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau juga menjelaskan dalam ungkapannya di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, haqiqatut tawakkul huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah kulliha. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya hakikat tawakal adalah kebergantungan hati kepada Allah dalam mengharapkan maslahat kebaikan dan menolak mudarat keburukan, baik dalam urusan dunia ataupun di dalam urusan akhirat. Maka apa yang kita harapkan dari kehidupan dunia kita, lakukan asbab, dan di luar daripada asbab tersebut serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana harapan kita untuk kebaikan akhirat dari ibadah, ketaatan dan amal saleh yang kita lakukan sebagai bekal yang akan kita manfaatkan nanti untuk kehidupan kita yang hakiki, yaitu kehidupan ukhrawi. Maka jalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan ikhtiar yang maksimal. Laksanakan salat dengan sempurna sesuai apa yang mampu kita jalankan dan kerjakan. Tunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dari ibadah-ibadah yang lain. Karena inilah yang akan menjadi bekal kita. Karena inilah yang akan mengantarkan kita kepada kedudukan dan posisi takwa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah berani untuk memberikan garansi bagaimanapun ikhtiar dan usaha kita, ini adalah sebuah kepastian bahwasanya jaminan surga itu telah ada di dalam genggaman kita. Tentu tidak, karena kita adalah manusia yang lemah. Mungkin dari apa yang kita upayakan tersebut ikhwatal iman, belum tentu semua ibadah dan ketaatan yang kita lakukan dan kita upayakan secara maksimal dan totalitas tersebut belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kita kepada Allah dengan kita berikhtiar dan berdoa. Berikhtiar kita belajar, mengetahui dan mempelajari bagaimana cara ibadah tersebut yang baik, yang diajarkan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu raba niat dan hati serta keikhlasan kita di dalam setiap ibadah yang kita laksanakan. Di luar daripada apa yang mampu kita lakukan ikhwatal iman, dari apa yang kita pelajari lalu kita amalkan sesuai dengan apa yang telah kita fahami dari ilmu yang kita pelajari, lalu kemudian kita amalkan. Kita berusaha untuk menjaga keikhlasan niat kita di dalam setiap ibadah, karena kita tahu bahwasanya niat ini sangat mempengaruhi apapun yang dilakukan oleh seorang hamba. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Maka jangan sampai ikhwatal iman ada kotoran-kotoran dan noda yang merusak keikhlasan seorang di dalam ketaatan dan ibadah yang dia kerjakan. Sebagaimana kita pun berusaha untuk menggali, mempelajari, memahami apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Karena tanpa menauladani Nabi di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, maka ibadah tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah. Kendati pun kita sudah menjaga niat kita, keikhlasan kita. Kendati pun kita sudah berupaya mencontoh salat sebagaimana Nabi SAW salat, melakukan setiap ibadah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Nabi SAW dalam tuntunannya. Namun ikhwatal iman, kembali tidak ada jaminan, tidak ada garansi apa yang akan kita dapatkan kelak dari apa yang sudah kita lakukan. Tentu sandaran terbesar kita adalah kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan Allah menerima, menjadi ibadah kita itu menjadi catatan amal saleh bagi kita, dan itulah bekal kita. Makanya dikatakan oleh para ulama ikhwatal iman bahwasanya tawakal itu adalah dalam urusan dunia maupun akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali.
Kemudian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tawakal ini sesungguhnya adalah ibadah hati. Ibadah yang ada di dalam hati kita. Dan posisinya sangatlah agung. Mengandung makna bersandarnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, dengan tetap sekali lagi menempuh sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara syariat. Ya, inilah yang bisa kita lakukan. Inilah bagian dari makna takwa yang harus terwujud di dalam kehidupan kita. Bukan kita berserah diri kepada Allah, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ya. Pada apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kelak di kehidupan akhirat kita, tanpa kita melakukan sebab untuk mendapatkan kebaikan akhirat tersebut dari ibadah dan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencintai seorang hamba yang bertawakal kepadanya dengan tawakal yang benar tadi. Dia telah jalankan sebab. Di antara sebabnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Makanya di dalam agama kita, ikhwatal iman, agama kita sangat menentang sikap seseorang yang berpangku tangan, tidak menjalankan sebab yang akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan dunia ataupun akhiratnya. Dalam kehidupan dunia, dalam mengharapkan rezeki untuk mencukupi kebutuhan kehidupan dunia kita. Maka di sini agama kita mengajarkan dan memerintahkan kita untuk berusaha. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan ketika beliau menyebutkan, innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Sesungguhnya langit tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak. Maka seorang muslim mestilah berikhtiar, mestilah berusaha sekuat tenaganya, semampunya. Maka di luar dari batas apa yang mampu dia upayakan dan dia ikhtiarkan, disitulah baru dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa dampak psikologisnya di dalam diri seorang hamba yang bertawakal? Tentu kembali dengan catatan, bila tawakal yang dia lakukan itu adalah tawakal yang benar. Bukan tawakal tanpa ikhtiar, tapi tawakal yang benar sesuai dengan uraian penjelasan di dalam pembahasan makna tawakal. Di antara dampak psikologisnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, seorang hamba yang bertawakal itu akan merasakan ketenangan dan kedamaian hati. Seorang hamba yang bertawakal, maka dia akan merasakan ketenangan dan kedamaian hati. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika para ulama menjelaskan makna dari firman Allah pada hamba-hamba Allah yang saleh, yang bertawakal dan berserah diri kepada Allah dalam urusan dunia dan akhiratnya, dengan menjalankan sebab-sebab yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan dunia, dia berikhtiar, berusaha. Dalam kehidupan akhirat, dia juga berikhtiar dan berusaha melakukan ibadah dan ketaatan. Apa janji Allah ketika seorang hamba menjalankan ikhtiar untuk kebaikan akhiratnya ini dengan melakukan ibadah dan amal saleh? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, ini adalah jalan hidup dan kehidupan, langkah hidup orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan tetap menjalankan asbab. Maka dia menjalankan ibadah dan ketaatan.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hamba Allah yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia mengerjakan itu dalam keadaan iman, karena iman adalah syarat utama. Apa yang akan dia dapatkan? Sebelum balasan akhirat, Allah Subhanahu wa taala menyegerakan balasan dunia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa balasannya dari ibadahnya itu untuk kehidupan dunianya? Allah berikan untuknya kehidupan yang baik. Allah berikan untuknya kehidupan yang baik. Para ulama ahli tafsir, Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, kehidupan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba Allah yang melakukan amal saleh, ya, jangan selalu kita nilai dan lihat dengan nominal dan angka. Tetapi kehidupan yang baik yang Allah janjikan itu dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Silahkan lihat kitab tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Imam As-Sa'di. Beliau mengatakan, hayatan tayyibah, kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beramal saleh. Dan inilah kehidupan hamba Allah yang bertawakal. Kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah bituma'ninatil qalbi, dengan ketenangan hati, wasukurin nafs, dan damai jiwanya. Ya. Inilah yang akan Allah berikan. Maka wajar ikhwatal iman, dampak psikologis di dalam diri orang yang bertawakal, maka dia akan merasakan ketenangan dan kedamaian hati di dalam menjalankan hidup ini. Itulah orang-orang yang beriman. Itulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertawakal. Dampak psikologis yang kedua, ikhwatal iman, secara tidak langsung ketika seorang hamba berupaya untuk bertawakal kepada Rabbnya, sekali lagi tetap dengan menjalankan sebab dan berikhtiar, maka ikhwatal iman secara tidak langsung hal itu juga adalah upaya dan kiat dia untuk menguatkan iman dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kuat imannya. Dia tidak akan bergantung kepada makhluk. Akan jauh hidupnya dari menggantungkan kehidupannya kepada makhluk. Baik itu kepada manusia, baik itu kepada benda-benda yang dia anggap akan menjadi pagar dirinya, menjaga dia dari kemudaratan di dalam setiap langkah hidupnya. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan muncul dan tumbuh kembang iman dan tauhid seorang hamba, karena dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah ikhwatal iman, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan orang-orang yang beriman. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak tergentar, mereka tidak bersedih apapun yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kesedihan ketika ditimpa musibah dalam batas normal manusia itu adalah sebuah kewajaran. Tapi kesedihan yang menyiksa yang ada pada orang-orang yang jauh dari makna iman dan tawakal ini tidak dia rasakan. Makanya dikatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, man 'alaqa syai'an faqad wukila ilaih. Kata Nabi SAW di dalam hadis, lihat apa yang ada di dalam diri orang-orang yang bergantung hidupnya pada benda-benda yang dia anggap keramat. Orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada ajimat. Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Man 'alaqa syai'an faqad wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan keselamatannya kepada benda-benda, kepada ajimat-ajimat, wukila ilaih, dia sangat bergantung kepada benda tadi. Ya. Begitu dia keluar, Pak, untuk pergi ke suatu tempat, sudah membelah macet yang begitu panjang. Ya. Terlewatkan macet ini, Pak, baru sadar, rupanya si ajimat ketinggalan. Apa yang terjadi, Pak? Tuh. Ya. Wukila ilaih. Dia akan tergantung dengan
dengan itu. Dan lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana damainya kehidupan seorang mukmin. Di awal ketika dia melangkah, selangkah keluar dari pintu rumahnya, apa yang dia baca? Dia awali langkahnya dengan bismillah. Kemudian tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berserah dirinya kepada Allah setelah dia berikhtiar. Tentu dengan dia memeriksa kelayakan kendaraannya, ya, tekanan bannya, kunci rodanya, ya, lampu-lampunya, semua. Sebab-sebab yang akan mendatangkan keselamatan dalam perjalanannya. Di luar daripada itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dia serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya, ya, ketetapan Allah lah, takdir Allah lah yang akan berlaku. Bukan ikhtiar kita. Ya. Jangan kira kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, rezeki yang Allah berikan itu sesuai dengan keringat yang kita keluarkan. Tidak. Kita disuruh berikhtiar. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang tidak diukur dengan sekuat apa tenaga yang kita berikan dan sebanyak apa keringat yang kita cucurkan. Tidak. Karena yang menjadi penentu dalam rezeki itu adalah takdir Allah. Ya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disinilah butuhnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak psikologis ketiga dari orang yang bertawakal, orang yang bertawakal itu selalu optimis dan semangat di dalam berikhtiar. Dia tidak mudah patah arang. Apapun yang terjadi dalam usahanya, jatuh, bangun, itu sudah biasa, Pak. Ya. Dia sadar bahwasanya ketika dia melakukan sebuah usaha, lalu kemudian dia jatuh di usaha tersebut, mungkin bukan di sini rezekinya. Dia harus berpikir dan dia kembali optimis jalan lain. Karena dia sadar kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dikatakan di dalam ungkapan manusia, masyarakat kita mengatakan apa? Dia yakin. Kendati pun dia tidak bisa, ya, merubah arah angin, tapi setidaknya dia masih mampu untuk merubah arah layar. Itulah kehidupan orang-orang yang optimis. Dia sebagai manusia yang lemah, dia tidak mampu merubah arah angin. Ya. Tapi dia yakin dia masih punya kemampuan dan masih diberikan dan diizinkan oleh Allah untuk memiliki tenaga merubah arah layar. Maka orang yang bertawakal ikhwatal iman, dia akan selalu optimis dan semangat di dalam berikhtiar. Bukan orang yang gampang patah arang, begitu gagal ya sudah, ya, seolah-olah kiamat telah datang. Tidak. Ya, suka dan duka, siang dan malam, susah dan senang, ya, sehat dan sakit adalah warna kehidupan. Maka dia pun akan tetap, bagaimanapun dia jatuh, maka dia akan bangkit untuk terus berjalan. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dengan tawakal. Seseorang yang mengalami kegagalan, terjatuh di dalam langkah perjalanannya, maka dia tidak terpuruk dalam terjatuhnya tersebut. Dia pun mengatakan, sesungguhnya kegagalan itu hanyalah keberhasilan yang tertunda. Dia akan bangkit, dia akan berusaha. Yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mengokohkan jiwa seorang mukmin untuk memiliki sifat qanaah. Untuk memiliki apa, Pak? Sifat qanaah, merasa cukup. Dia berusaha, dia berbuat. Tapi misalnya Allah Subhanahu wa taala uji dia, ya, di mana apa yang dia ikhtiarkan itu tidak berhasil, ya, akan terbantu dirinya dengan tenang jiwanya, dia mengatakan, beginilah, seginilah takaran rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia akan merasa cukup, akan memiliki sifat mulia yang dinamakan dengan qanaah, jauh dari sifat hasad, jauh dari sifat ingin menghancurkan orang lain, ya, supaya kenikmatan yang ada pada orang itu berpindah kepada dia. Jauh dari sifat ini. Karena dia serahkan setelah usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, hal ini sebagaimana kita katakan bahwasanya tawakal adalah ibadah hati, adalah amal hati. Selain kita berusaha mempelajari, memahamkan apa yang dimaksudkan dengan tawakal dan apa langkah sebagai seorang mukmin untuk mewujudkan tawakal ini, jangan lupa kita pun meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tawakal adalah amal hati, maka minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami ketakwaan di dalam diri kami, di dalam jiwa kami. Wa zakkiha, dan bersihkan jiwa kami ini ya Allah, agar kita mampu untuk melakukan kebaikan demi kebaikan hingga akhir hayat kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.